Pernah mikir kenapa Bitcoin cuma akan ada 21 juta koin yang beredar? Ini adalah pertanyaan mendasar yang sering muncul di benak banyak orang ketika pertama kali mendengar tentang Bitcoin. Bukan 100 juta, angka yang mungkin terdengar lebih masuk akal untuk sebuah mata uang digital global. Bukan 1 miliar, jumlah yang sangat besar yang bisa dibayangkan untuk kekayaan suatu negara. Angka ini bukan asal-asalan. Ini bukan hasil dari lemparan dadu atau pilihan acak. Ini fondasi utama Bitcoin, sebuah pilar penting yang menopang seluruh sistem. Batas ini bikin Bitcoin langka, seperti barang antik yang jumlahnya terbatas. Beda dari uang biasa yang bisa dicetak terus oleh bank sentral sesuai kebutuhan. Bayangin kupon diskon super langka, yang hanya ada beberapa lembar di seluruh dunia. Pasti jadi rebutan dan nilainya naik, karena semua orang menginginkannya. Kelangkaan inilah yang bikin Bitcoin punya nilai, seperti emas atau berlian. Tanpa perlu jaminan emas atau pemerintah, nilainya murni berdasarkan permintaan dan penawaran. Bitcoin menawarkan aturan main yang gak bisa diubah siapapun setelah ditetapkan. Bahkan presiden atau pemimpin negara sekalipun tidak bisa mengubahnya. Kenapa 21 juta? Apa alasan dibalik angka ini? Nggak ada yang tahu pasti jawaban sebenarnya. Ini adalah salah satu misteri Bitcoin. Karena penciptanya, Satoshi Nakamoto, tetap menjadi sosok misterius hingga saat ini. Ada teori ekonomi dan teknis yang mencoba menjelaskan, tapi tidak ada jawaban yang pasti. Tapi intinya, angka ini jadi konstitusi Bitcoin, sebuah kesepakatan yang tidak tertulis namun mengikat. Aturan ini disepakati semua pengguna di seluruh dunia, dari berbagai latar belakang dan negara. Dan justru karena misteri dan kelangkaannya, seperti harta karun yang tersembunyi, Bitcoin jadi menarik. Satoshi Nakamoto, sosok misterius, yang namanya melegenda di dunia kripto. Beliau merancang Bitcoin dengan visi yang jelas, dan menetapkan batas maksimal 21 juta koin. Sebuah keputusan fundamental yang membentuk masa depan aset digital ini. Tujuannya, apa yang mendasari keputusan ini? Tujuan utamanya adalah melawan inflasi yang sering terjadi, karena uang fiat bisa dicetak seenaknya oleh pemerintah dan bank sentral. Bitcoin dibuat supaya jumlahnya pasti dan terbatas, transparan dalam setiap transaksi, dan nggak bisa dimanipulasi oleh pihak manapun. Batas 21 juta ini tertanam kuat di kode sumber Bitcoin, nggak bisa diubah sembarangan, menjamin integritas sistem. Untuk mengubahnya, butuh persetujuan mayoritas global dari seluruh jaringan, yang hampir mustahil untuk dicapai, mengingat sifatnya yang terdesentralisasi. Inilah kekuatan desentralisasi, nggak ada satu pihak pun, termasuk penciptanya sendiri, yang bisa mengubah aturan seenaknya. Saat ini, lebih dari 19 juta Bitcoin sudah beredar di pasar global, sementara sisanya akan terus ditambang dan didistribusikan secara bertahap sampai tahun 2040. Setiap 10 menit, blok baru ditambang oleh para miners di seluruh dunia, dan sejumlah Bitcoin baru tercipta sebagai imbalan. Tapi jumlah imbalan ini makin lama makin sedikit, mengikuti mekanisme TAI. Proses ini menciptakan kelangkaan digital yang makin terasa seiring waktu, sebuah konsep ekonomi yang mendasar. Singkatnya, Bitcoin adalah mahakarya ekonomi digital yang berjalan otomatis tanpa campur tangan pihak ketiga. Supaya Bitcoin gak langsung habis dalam waktu singkat, ada mekanisme yang sangat penting dan menarik. Namanya Bitcoin halving. Ini adalah jantung dari kelangkaan Bitcoin. Setiap 4 tahun sekali, atau lebih tepatnya setiap 210.000 blok, hadiah yang didapatkan penambang dipotong setengah, bikin suplai Bitcoin baru yang masuk ke pasar makin lambat dan terkontrol. Awalnya, di tahun 2009, tiap blok yang berhasil ditambang dapat 50 BTC, dan sekarang, setelah beberapa kali halving, hadiahnya cuma 3,125 BTC. Polanya jelas terlihat makin lama, jumlah Bitcoin baru yang dihasilkan makin sedikit. Ini kayak keran air yang debitnya terus dikecilin secara bertahap, sampai akhirnya aliran air tersebut berhenti total di tahun 2040, saat semua Bitcoin sudah ditambang. Efeknya sangat signifikan, suplai yang makin langka berpotensi membuat permintaan terus naik, dan secara teori, harga cenderung ikut naik seiring waktu. Sejarah membuktikan bahwa setiap halving sering diikuti oleh lonjakan harga yang cukup signifikan, dan itulah salah satu alasan utama yang bikin investor semakin tertarik dengan Bitcoin. Setelah semua 21 juta Bitcoin berhasil ditambang sepenuhnya, para penambang tidak lagi mendapatkan hadiah blok, mereka hanya akan mendapatkan biaya transaksi dari setiap transaksi yang terjadi di jaringan.
Sistem yang unik ini membuat Bitcoin menjadi aset yang deflationary dalam jangka panjang, yang mana ini adalah kebalikan langsung dari uang fiat yang rentan terhadap inflasi karena terus dicetak. Dan inilah mesin kelangkaan otomatis yang membuat Bitcoin menjadi sangat unik dan menarik di dunia aset digital. Bandingin Bitcoin sama emas dan uang kertas. Emas langka, susah didapat, makanya jadi penyimpan nilai ribuan tahun. Bitcoin meniru kelangkaan emas, tapi jumlahnya pasti 21 juta, bisa diverifikasi siapa saja. Transparansi Bitcoin total, semua orang bisa cek jumlahnya di blockchain. Uang kertas, jumlahnya bisa ditambah kapan saja oleh pemerintah, bikin nilainya turun karena inflasi. Bitcoin menawarkan kepastian supply, uang fiat menawarkan fleksibilitas tapi nilainya tergerus waktu. Dua filosofi berbeda. Bitcoin untuk perlindungan dari inflasi, uang fiat untuk stabilitas harian. Pilihannya, mau kepastian jumlah atau kepastian otoritas. Memahami perbedaan ini penting sebelum investasi. Bitcoin dan uang fiat punya risiko dan keunggulan masing-masing. Jadi kenapa batas 21 juta Bitcoin penting buat lo? Karena ini alasan utama Bitcoin bisa jadi penyimpan nilai jangka panjang. Beli Bitcoin artinya beli aset super langka, kayak tanah di pusat kota, nggak bisa ditambah. Permintaan bisa naik, tapi supply tetap. Jadi harga cenderung naik dalam jangka panjang. Tapi harga Bitcoin juga sangat volatil, bisa naik turun drastis karena supply yang kaku. Kalau mau investasi, mental harus siap dan paham risikonya. Pahami prinsip kelangkaan digital ini sebelum ikut-ikutan tren. Pengetahuan soal batas supply bikin lo lebih yakin dan gak gampang panik. Investasi terbaik adalah yang lo pahami luar dalam. Smart people, think about it.